Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bertemu di channel Sinta Diary. Terima kasih telah menunggu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya, amin. Oke, season kali ini Tori dan kawan-kawan melakukan misinya untuk menyelamatkan Diva, yang mana Diva telah dipenjara di ruangan khusus di pangkalan militer Saranjana. Minka sendiri menduga bahwa Saranjana ini telah bergabung dengan organisasi dari sekte pembunuh iblis, atau mungkin malah justru lebih mengerikan dari itu. Ya sudah, tidak perlu menebak-nebak lagi. Ayo kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Hiya! Misteri Segitiga Bermuda. Kemunculan Eyang Sabdo Palon bagian pertama. Peringatan, konten ini mengandung suara yang keras, mungkin akan mengganggu pendengaran. Aroma pertempuran tercium begitu menyengat. Besi yang meleleh tersambar petir menimbulkan asap tipis seperti kepulan asap las. Tanah kering tercium begitu khas karena bau gosong terbakar api. Bau anyir darah berselingan membuat situasi tempat tersebut menjadi cukup mengerikan. Terlihat juga wajah-wajah tegang para prajurit, takut dan terintimidasi. Pelakunya adalah mereka yang telah ditunggu akhirnya telah tiba. Tori, Desta, Jaka, Yuda dan Jenta mengobrak-abrik pangkalan militer Saranjana untuk mencari keberadaan Diva. Sudah sekian lama mereka tidak bertindak, terutama Tori yang sudah lama tidak beraksi. Mereka begitu menikmatinya, walaupun apa yang mereka lakukan adalah menyakiti orang lain. Tetapi, demi teman yang pernah berjuang bersama dalam situasi hidup dan mati, mereka tidak pedulikan itu. Berani menyinggung Diva, itu artinya membuat masalah juga dengan mereka. Keributan yang lebih besar terjadi di pangkalan militer Saranjana. Teriakan para prajurit mulai terdengar. Kepanikan mulai menyebar hingga para penjaga penjara mulai berlarian menuju lokasi pertarungan tersebut. Cepat, cepat! Pangkalan butuh lebih banyak bantuan! Cepat! Ucap kepala sipir dengan keras sehingga terdengar dari dalam sel. Anakku, kau membawa siapa saat kemari? Tanya Titi. Tidak, Ibu. Aku datang ke Saranjana seorang diri. Mereka adalah teman-temanku yang pastinya aku percaya mereka sangat bisa diandalkan, jawab Diva. Apakah mereka teman-temanmu yang berjuang bersamamu saat di tanah kematian? Lalu, bagaimana bisa mereka masuk di kota Saranjana? Katakan pada ibumu, jangan buat ibu penasaran, nak. Sejujurnya, aku sempat tidak yakin, Ibu. Karena rencanaku ini terbilang sangat sederhana, yang mungkin mereka tidak akan menanggapinya dengan serius. Tapi ternyata mereka benar-benar melakukannya. Seharusnya kau tidak perlu melibatkan teman-temanmu, nak. Karena kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Kota Saranjana hanyalah bagian kecil dari suatu negara. Banyak sosok yang kuat yang tidak bisa kita singgung. Ini akan menjadi masalah yang serius. Seharusnya kau tidak melibatkan mereka, nak. Aku tidak terima jika ibu diperlakukan seperti ini. Bahkan almarhum kakek diperlakukan secara tidak hormat. Kakek dan ibu adalah pahlawan bagi kota ini. Bagaimana bisa mereka melakukan semua ini? Dulunya Saranjana adalah tempat impian bagi setiap makhluk. Bahkan, manusia di luar sana sangat menginginkan untuk bisa tinggal di sini. Selain peradaban maju dan teknologi yang tinggi, Saranjana
juga salah satu warisan yang tersisa dari Atlantis yang masih aktif. Tidak ada manusia miskin di kota ini. Bahkan bayi yang baru lahir saja langsung diberikan haknya dengan sejumlah harta yang cukup untuk kepentingan hidupnya selama 100 tahun oleh wali kota. Namun, keistimewaan Saranjana perlahan menghilang semenjak iblis memasuki kota ini, tutur Titi. Maksud ibu? Ya, aku dan kakekmu telah menduga bahwa kota ini telah dikendalikan oleh iblis. Tidak semua warga Saranjana adalah pengikut iblis. Masih banyak dari mereka yang tidak tahu apa-apa, anakku. Maka dari itu, ibu memilih untuk menyerah daripada melukai mereka yang tidak bersalah. Tapi, keputusanku untuk menyerah sangatlah tepat. Selain ibu bisa menjaga para bawahan ibu tetap aman, jika seandainya ibu melawan saat itu, ibu pasti sudah mati sekarang. Karena utusan dari negara kota lama atau yang disebut sebagai negara bahagia yang selama ini mengendalikan Saranjana telah datang. Mereka hanyalah berdua, tapi memiliki kekuatan yang jauh di atas imajinasiku. Seandainya kakekmu masih hidup dan bekerja sama denganku melawan salah satu utusan tersebut, aku yakin kami tidak akan bisa menang. Titi kembali menjelaskan. Jadi begitu, Ibu. Apakah aku salah telah melibatkan teman-temanku? Jika saja Ibu mengatakannya dari awal, mungkin aku... Ini juga kesalahan Ibu karena tidak jujur dari awal kepadamu, Diva. Tapi, Ibu juga baru tahu tentang negara bahagia atau negara kota lama ini setahun yang lalu. Fakta bahwa kota Saranjana adalah bagian dari negara kota lama juga tidak diketahui banyak orang. Hanya orang-orang tertentu yang mereka percaya saja. Hanya wali kota dan para anggota dewan yang tahu. Kakekmu mungkin tahu, tapi dia lebih memilih tutup mulut dan mengasihkan diri dari luar Saranjana sebagai manusia biasa. Terang Titi. Diva benar-benar tidak tahu jika situasinya akan menjadi sangat berbahaya. Dia juga telah melibatkan teman-temannya yang mungkin akan menjadi bencana bagi mereka. Nasi telah menjadi bubur. Apa yang bisa Diva perbuat? Mungkin saja Diva telah menggiring teman-temannya untuk melompati jurang. Dia percaya dengan kemampuan teman-temannya, tapi Diva juga tahu bahwa ibunya yang memiliki gelar Dewi Penghancur bukanlah seorang yang lemah. Sebagai keturunan dari Dewi Angkara, Titi juga memiliki bawahan yang kuat. Kemampuannya tidak diragukan lagi. Terlebih, dia juga memimpin 10 jenderal kuat. Di antaranya adalah Kamusi dan Kamutu yang kini telah bergabung dengan jiwa Diva secara permanen bersamaan dengan Devi. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya gemuruh pertarungan berhenti. Sepertinya semuanya telah selesai. Hanya saja kali ini pihak militer atau rombongan Tori yang akan memenangkannya. Terdengar suara pintu utama yang meledak setelah didobrak dengan paksa. "Oi, Dewi Maut! Diva, di mana kau?" Jaka dan Desta, mereka berteriak memanggil namanya. Mereka berhasil melewati pangkalan. Titi terkejut. "Bang Des, Diva di sini," balas Diva. "Oh, kok di sini rupanya?" Desta dan lainnya menghampiri sumber suara Diva. "Wah, pintu baja ini tidak biasa. Ini seperti biji mantike, biji besi terkuat yang mengandung unsur energi spiritual. Menghancurkannya dengan energi spiritual itu cukup mustahil," sahut Jenta. Biji mantike adalah biji khusus yang hanya ditemukan di pedalaman Kalimantan. Hanya beberapa orang yang tahu tentang biji besi ini. Bahkan tidak semua suku di pedalaman Dayak memilikinya. Konon, pada zaman dahulu, biji besi ini khusus diolah menjadi sebuah senjata mandau. Senjata yang dibuat dengan biji besi ini bisa terbang dan menari-nari karena mampu dikendalikan menggunakan energi spiritual.
Jadi, rumor mengatakan bahwa Mando bisa terbang, itu memang nyata adanya. Hanya saja saat ini biji besi mantike sangat sulit untuk ditemukan. Konon, Mando yang terbuat dari biji mantike hanya ada kurang dari 10. Salah satunya adalah Mando milik Yuda. Sekarang, Mando yang ada di pasaran hanyalah terbuat dari besi biasa. Sama sekali tidak memiliki unsur spiritual sama sekali. Bukan berarti Mando yang ada di pasaran itu palsu, itu tetaplah asli. Yang membuatnya juga orang pandai besi keturunan dari suatu pedalaman di Kalimantan. Hanya saja, bahan yang digunakan hanyalah besi-besi pada umumnya. Biji mantike sudah sangat langka saat ini. Konon, jika dinilai dengan harga, itu lebih mahal dari emas. Anggap saja 1 ons emas itu seharga $1.000. Dan besi mantike 1 onnya bisa $10.000. Karakteristik biji besi mantike sangat mirip dengan besi adamantium, biji besi terkuat di bumi saat itu. Dan tentara Amerika juga dilengkapi dengan atribut biji adamantium, baju anti peluru, helm, bahkan bayonet mereka. Konon, terciptanya besi adamantium itu karena para ilmuwan Amerika mendapatkan biji mantike dan mempelajarinya. Tidak ada bukti terkait soal itu. Jadi cukup tahu saja dan tidak perlu membesar-besarkan tentang ini. Meskipun ilmuwan Amerika mampu menciptakan besi adamantium yang memiliki kekerasan yang serupa seperti biji mantike, mereka tetap tidak bisa menciptakan keunikan dari biji mantike yang memiliki sumber energi spiritual. Aku tidak menyangka kalian akan benar-benar ke sini, tapi pintu ini memang benar sangat kuat. Aku sudah mencobanya beberapa kali untuk merubuhkan pintu ini, tapi itu sia-sia, ucap Diva. Apa mungkin menghancurkan pintu ini dengan besi yang sama? Mandoku juga terbuat dari besi mantike, kata Yuda. Dengan ukuran pintu sebesar ini, aku takut mandomu malah akan rusak nanti, Mas Yuda, balas Tori. Aku setuju dengan Kak Tori, Ada. Memangnya, kenapa jika pintu itu terbuat dari besi mantike? Pinggirlah, tidak ada yang bisa menghalangiku. Jaka kemudian mencabut senjata andalannya. Kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Besi mantike tidak bisa dihancurkan dengan energi spiritual sekuat apapun itu. Genta berharap Jaka merasakan malu karena merendahkan besi terkuat dari sukunya tersebut. Diva, mundurlah. Beberapa sabetan membuatnya hancur. Genta juga terkejut akan hal itu. Dinding tebal itu hancur seketika hanya dengan beberapa sayatan pusaka Jaka. Tidak perlu heran, itu mudah aku lakukan, ucap Jaka dengan nada sombongnya mulai keluar. Dagunya sedikit naik, pantatnya agak mundur, kedua tangannya dilipat di dada. Bukannya kau mau menyerang pintunya? Genta terasa tertipu. Yuda menahan tawa melihat reaksi Genta yang kesal karena tidak sesuai ekspektasinya. Ada? Aku tidak tertawa, Genta. Aku hanya bersin, balas Yuda. Nona Genta, memangnya siapa yang mau menyerang pintunya? Dindingnya mungkin 3 kali lebih tebal daripada pintunya, tapi tidak mungkin dindingnya juga terbuat dari besi mantike. Justru ketebalan dindingnya ini yang membuatku yakin bahwa dindingnya lah yang paling lemah, jelas Jaka. Hehehe, Mas Jaka, kau memang benar-benar jenius, ucap Desta. Itulah aku. Jaka semakin konyol dengan posenya yang luar biasa itu. Titi dan Diva hanya bengong melihatnya. Tidak sekalipun terfikirkan oleh mereka untuk menyerang dinding penjara. Mungkin saja ada sedikit lapisan besi mantike, tapi tidak semurni pintunya yang terbuat seutuhnya dari biji besi mantike. Titi juga tidak menyangka kondisinya seperti sekarang ini, seperti dibuat main-main oleh teman-teman Diva. Seperti mereka pernah merasakan kesulitan yang jauh lebih sulit daripada apa yang mereka lakukan saat ini. Ya, itu sudah jelas. Mungkin Titi terlalu khawatir berlebihan.
Setelah Jaka mengawali menghancurkan di dinding penjara, banyak dari tahanan lain yang juga bawahan Titi dan almarhum Kidamang menyerang dinding penjara sekuat tenaga. Yang akhirnya mereka membobol penjara tersebut. Terima kasih semuanya sudah datang untuk Diva, ucap Titi. Diva adalah teman kami. Sudah seharusnya kami membantu Nyonya Titi, balas Desta. Baiklah, sekarang lebih baik pergi dari sini terlebih dahulu, balas Titi. Setidaknya ada 50 bawahan Titi ditambah dengan beberapa pelayan Kidamang. Dengan jumlah begitu, mungkin sudah cukup untuk menerobos dan keluar dari Saranjana. Titi perintahkan bawahannya untuk mengurus sisanya. Kemungkinan rombongan Desta menghindari pertarungan dan bergegas ke penjara. Tapi sayangnya, para bawahan Titi tidak perlu melakukan apapun, karena pangkalan militer di kota Saranjana telah dilumpuhkan hanya dengan mereka berlima saja. Titi tidak bisa berhenti terkejut. Kebanyakan orang-orang di pangkalan militer pingsan dan mengalami luka ringan, meskipun ada beberapa yang terluka berat dan juga setidaknya 10 orang dengan gelar letnan dan jenderal telah mati. Salah satunya adalah bawahan yang dulu sangat setia kepada Titi. Dia adalah Orda yang mengantar Diva dan menjebaknya di dalam penjara. Istirahatlah dengan tenang, Orda. Aku tahu kau tidak punya pilihan. Kau hanya ingin menjalankan tugas, ucap Titi berdiri di mayat Orda yang telah terbelah menjadi dua. Orda sebelumnya seorang jenderal bawahan Titi dan juga rekan Kamusi dan Kamutu. Pangkatnya diturunkan karena suatu alasan. Maaf Nyonya, apa dia bawahanmu? Di antara semuanya, dialah yang bertarung habis-habisan. Kami tidak punya pilihan untuk membunuhnya. Sebisa mungkin kami menahan diri, tapi dia sangat keras kepala dan memaksaku untuk melakukannya, balas Jaka dengan penuh penyesalan. Ini bukan salahmu. Aku juga akan melakukan hal yang sama jika dalam posisimu. Dalam pertarungan, jika mengasihi lawan, nyawa kita yang akan menjadi taruhannya. Mari kita segera pergi, balas Titi. Jelas Jaka merasa tidak enak dengan Ibu Diva, tapi semuanya sudah terjadi dan sudah menjadi pilihan Orda untuk memihak di sisi militer. Lumpuhnya militer Saranjana memudahkan mereka untuk segera meninggalkan pangkalan. Namun, sekali lagi Titi dikejutkan dengan kondisi yang ada di pusat kota Saranjana. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan kalian... Titi tidak bisa menutupi keterkejutannya. Begitu pula dengan para bawahannya. Hanya Diva yang bersikap biasa saja. Apa yang mereka lihat? Maaf, jika kami keterlaluan Nyonya Titi. Mereka memaksa kami untuk melakukan semua ini, balas Tori. Pemandangan yang sungguh tidak diinginkan. Pusat kota Saranjana yang aktif dan indah tersebut menjadi berantakan dan porak-poranda. Pelindung kota Saranjana juga telah hancur. Wali kota telah mati, begitu juga dengan para petinggi Saranjana. Mereka telah menyulitkan rombongan Desta, dan mereka juga terpancing amarah karena wali kota mengatakan Diva, sang Dewi Maut, telah dieksekusi. Mereka bertindak sangat brutal dan membunuh siapa saja yang menghalanginya. Aksi mereka terhenti saat mereka bertemu dengan rombongan pelayan Kidamang yang mengatakan bahwa Diva masih hidup dan hanya di penjara saat itu. Tapi kemarahan Desta dan lainnya sudah cukup menghancurkan kota utama di Saranjana dan menewaskan sejumlah besar pasukan yang melindungi wali kota. Para penduduk dan makhluk lainnya yang tidak ikut campur memilih untuk menghindar dan mengevakuasi diri mereka sendiri di luar Saranjana. Titi tidak habis pikir, mereka hanya berlima, tapi mampu meruntuhkan kota Saranjana yang telah berdiri ratusan tahun hanya kurang dari sehari. Titi beranggapan mereka adalah monster, tapi monster itulah yang mungkin bisa menyelamatkan kota Saranjana yang telah berubah menjadi busuk. 5 orang tersebut mungkin tidak lebih lemah dari 2 orang utusan dari negara kota lama. Untuk saat ini, Titi dan bawahannya juga harus meninggalkan kota Saranjana.
tidak ada lagi yang aman berada di Saranjana. Masa-masa damai telah berakhir. Dengan segala kemungkinan, Saranjana atau mungkin negara kota lama itu sendiri sudah dikuasai oleh iblis. Perlu diketahui bahwa lokasi Saranjana berada di pinggiran pantai, dan negara kota lama kemungkinan berada di tengah lautan. Jika itu masih berada di lautan, tentu saja tidak akan lepas dari invasi iblis lautan. Hanya ada satu kemungkinan, jika negara kota lama berniat mengangkat senjata melawan para iblis, kemungkinan negara tersebut masih dalam peperangan, atau mungkin sudah hancur seperti kerajaan pantai selatan. Dugaan sementara ini, negara kota lama telah tunduk kepada iblis, dan itu juga berpengaruh kepada pemerintahan kota Saranjana. Jika dugaan itu benar, maka Desta dan lainnya secara langsung telah memulai terlibat kembali dengan menentang para iblis lautan. Secara tidak langsung, Diva yang telah melibatkan mereka karena keegoisannya sendiri yang ingin mencari keadilan untuk ibu dan almarhum kakeknya. Belum lama mereka terhindar dari ancaman iblis. Apakah mereka akan kembali berhadapan dengan iblis lagi? Mentari pagi sudah muncul dari arah timur. Mereka bisa melihatnya dari atas bukit itu dengan jelas. Wajah-wajah para penghuni asli Saranjana tampak lesu dan tidak bersemangat. Mereka harus meninggalkan kota Saranjana, tempat di mana mereka dilahirkan, dengan sejuta kenangan pada diri mereka masing-masing. Ternyata ada berita yang mengejutkan dari para warga Saranjana yang mengungsi untuk memilih meninggalkan kota Saranjana. Mereka mengatakan, akhir-akhir ini para keamanan sipil jauh lebih tegas dan tidak berperasaan. Beberapa menyebutkan ada yang kehilangan anggota keluarganya saat mereka dibawa oleh para tentara sipil itu. Alasan mereka membawa para pemuda, wanita, dan anak-anak untuk melakukan pelatihan. Mereka akan dididik menjadi seorang prajurit atau petugas keamanan untuk meningkatkan keamanan kota. Padahal, dari dulu pemerintah kota Saranjana sangat ketat dalam melakukan seleksi bagi mereka yang ingin menjadi anggota militer ataupun keamanan sipil. Karena kota Saranjana juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi, oleh sebab itu, menjadi seorang anggota militer itu sangatlah sulit dan menjadi pilihan banyak orang di Saranjana. Selain menjadi anggota militer, mendapatkan status yang tinggi, juga mendapatkan tunjangan yang tidak sedikit. Namun, 1 tahun belakangan ini cukup aneh. Mereka merekrut banyak anggota baru untuk dijadikan anggota militer atau keamanan sipil. Tapi, tidak ada satupun yang kembali. Mereka beralasan para anggota baru tersebut ditempatkan di luar kota. Ada kejanggalan yang dirasakan oleh warga Saranjana. Karena perekrutan tersebut harus dilakukan tanpa henti, dan sekalipun mereka tidak pernah lagi terlihat setelah mengikuti pelatihan. Anakku ikut tahun lalu, dan tapi tidak ada kabar lagi hingga sekarang. Tunanganku juga ikut. Kedua anak perempuanku mengikutinya. Katanya mereka bilang bisa menjadi sekretaris penting di militer, ucap beberapa warga Saranjana yang ikut mengungsi. Titi dihujani banyak pertanyaan terkait perekrutan yang tiba-tiba itu dan membuat mereka khawatir dengan anak dan anggota keluarganya. Tapi faktanya Titi tidak tahu apa-apa, karena setelah dia kembali dari Xinjiang, dia langsung dituduh sebagai pengkhianat dan dipenjara. Maafkan aku sungguh tidak tahu apa-apa. Saranjana tidak lagi sama seperti dulu. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana sistem pemerintahan kota saat ini. Sebelumnya, Saranjana tidak pernah melakukan perekrutan dalam jumlah yang besar seperti itu. Aku takut semua orang yang telah pergi tidak akan pernah kembali lagi. Aku tidak bisa berikan alasannya, tapi aku yakin itu pasti terjadi, jelas Titi. Tidak, bagaimana itu mungkin? Dewi penghancur, tolonglah selamatkan anak kami dan juga saudara kami jika apa yang Anda katakan itu benar. Anda seharusnya tidak bicara terang-terangan seperti itu. Setidaknya berikan kami alasan yang masuk akal dari ucapan Anda ini, Jenderal. Jangan memojokkan ibuku.
Apa yang kalian lakukan saat ibuku dalam masalah, saat dia di penjara? Apakah kalian berusaha untuk memperjuangkan kebebasan ibuku? Kalian hanyalah orang-orang pengecut yang takut kehilangan kenyamanan kalian. Di saat situasi seperti ini menimpa kalian, kalian menuntut yang tidak-tidak. Katakan lagi, dan aku akan mengubur kalian semuanya. Diva langsung naik pitam. Suasana menjadi hening. Semuanya diam. Tidak ada yang berani menjawab ucapan Dewi Maut. Benar apa yang dikatakan oleh Nyonya Titi. Beliau mengatakan kejujurannya supaya kalian tidak perlu lagi berharap kepada orang yang berarti bagi kalian kembali lagi. Sudah jelas bahwa kota Saranjana saat ini memiliki kemungkinan besar dikendalikan oleh iblis. Pemerintahan pusat negara Kota Lama jelas telah bekerja sama dengan iblis. Bekerja sama dengan iblis tidak hanya sekedar tunduk dan patuh saja, tapi mereka juga memiliki tugas, yaitu mengumpulkan orang-orang untuk dijadikan tumbal darah, guna untuk mempercepat kebangkitan Raja Iblis Agung. Fakta ini aku dapatkan dari kerajaan Pantai Utara dan ratu mereka sendiri yang mengatakan kepada kami bahwa bersekutu dengan iblis harus menyiapkan sejumlah tumbal untuk mereka. Jelas Jaka. Terlihat wajah-wajah panik di antara mereka. Mereka memang harus tahu saat itu juga. Menyembunyikan fakta hanya akan mempersulit situasinya. Mereka harus tahu bahwa kota Saranjana bukan lagi tempat yang aman. Mereka harus memulai hidup yang baru, menjadi manusia biasa tanpa mengandalkan alat-alat instan dan modern. Pengikut Titi menyertai mereka untuk menjaganya, sedangkan Titi ikut Diva ke Malaysia. Pada akhirnya, Diva juga tidak bisa ikut ke Jepang. Dia harus memastikan keselamatan ibunya terlebih dahulu. Desta dan lainnya tidak bisa terlibat dengan iblis lautan saat ini, karena mereka memiliki tujuan penting yang harus dilakukan. Lagi pula, keamanan Nusantara tidak perlu mereka pikirkan, karena para Punokawan sudah mulai bertindak. Dan itu sudah menjadi tugas mereka untuk menjaga keamanan Nusantara. Sosok naga biru melesat di udara. Tampak dua sosok tua duduk di atas kepala naga tersebut. Oh, benar-benar nyaman sekali naik tunggangan ini. Jika diibaratkan kendaraan, ini pastinya limosin. Tingkat kenyamanan yang baik, ketahanan yang luar biasa, dan pastinya aman. Ucap Ki Sabto. Ki Sabto ada-ada saja. Saya yakin Anda juga memiliki tunggangan yang hebat. Anda memang rendah hati, Ki Sabto. Balas Ki Sastro. Itu tidak benar, Ki Sastro. Faktanya, tungganganku itu galak-galak semua. Apalagi yang terakhir benar-benar kasar. Tunggangan terakhir Ki Sabto mungkin Sifang Baihu. Dia adalah hewan suci penjaga, dan Ki Sabto benar-benar menjadikan sebagai tunggangan. Kita hampir sampai, Ki Sabto. Lebih baik kita turun di sini. Mereka akhirnya turun tidak jauh dari Gunung Tidar. Melihat banyak sekali orang-orang berbondong-bondong menuju puncak Gunung Tidar. Tentu saja mereka bukanlah manusia, hanya memiliki wujud yang menyerupai manusia. Sudah lama aku tidak kemari. Sepertinya tidak ada yang berubah. Aku kira hanya aku saja yang pernah kemari. Ternyata Anda juga pernah kemari, Ki Sabto. Ya, itu sudah lama, Ki Sastro. Terakhir aku kemari, aku sempat diusir. Ngomong-ngomong, saat ini cukup ramai. Itu sudah jelas, Ki Sabto. Mereka ini adalah penduduk asli di alam Tidar. Kemunculan mereka dalam jumlah sebesar ini, kemungkinan Eyang Sabdo Palon telah terbangun. Jika begitu, mari kita masuk, Ki Sastro.
Mari. Kedua kakek sakti ini juga ikut masuk dalam barisan para makhluk itu. Gunung Tidar bukanlah tempat bagi mereka untuk bertindak arogan. Mereka harus tetap sopan dan mengikuti peraturan yang ada di alam Tidar. Sewaktu muda, sebelum mempunyai istri, Ki Sabto juga memiliki temperamen yang hampir sama seperti Jaka, bahkan lebih liar dari itu. Beliau pernah menantang Eyang Sabdopalon demi mengejar tingkat yang lebih tinggi dalam ilmu spiritual. Namun, sebelum bertemu dengan Eyang Sabdopalon, Ki Sabto langsung dikalahkan oleh penjaga desa. Bahkan bukan seorang prajurit yang mengalahkannya saat itu, hanya penduduk desa biasa yang bertugas sebagai pelayan. Pernah dijelaskan bahwa dalam cerita Maharaja Sabdopalon bahwa penghuni Gunung Tidar masih memiliki ajaran budaya Hindu. Para penghuni Gunung Tidar memiliki beberapa kasta, tempatnya ada 4 kasta, yang terendah mulai dari kasta Sudra, Waisa, Kesatria, dan Brahmana. Para penduduk alam Tidar rata-rata memiliki kasta Sudra yang memiliki tugas sebagai pelayan, pekerja, buruh, dan pekerja berat lainnya seperti pembangunan. Ada juga dari kalangan kasta Waisa yang menjadi dasar pokok dalam mengelola keuangan dan perdagangan. Sedangkan kasta Ksatria dimiliki oleh mereka yang bekerja sebagai prajurit atau tugas keamanan. Sedangkan kasta tertinggi, yaitu kasta Brahmana, hanya dimiliki oleh para panglima perang seperti Sri Kandi dan Janoko. Berhenti! Cegat salah satu prajurit. Kalian bukan dari alam ini. Ada keperluan apa kalian kemari? Saya urusan dari Keraton Merapi, pemimpin dari Kesultanan Merapi, Ki Sastro. Oh, saya utusan dari Kerajaan Pantai Selatan, suami dari Kanjeng Ratu Kidul. Oh, maaf telah menghambat kalian. Antarkan kedua priayi ini. Monggo, silakan masuk. Ki Sabto dan Ki Sastro naik sebuah kereta kecil yang ditarik oleh tenaga manusia. Mereka tidak menanyakan apa tujuannya, karena mereka pikir Ki Sabto dan Ki Sastro ingin menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Eyang Semar. Doro, apa kalian ingin berkeliling? Saya bisa mengantar kalian untuk berkeliling. Tidak, terima kasih. Tapi bisakah kau mengantar kami menemui Eyang Semar? Tanya Ki Sastro. Ampun Doro, saya tidak berani dan tidak memiliki wewenang untuk memasuki wilayah kesatrian Doro. Oh, jika begitu, turunkan saja kami di sini. Terima kasih sudah mengantar kami, balas Ki Sabto. Baik Doro. Terimalah hadiah ini dari kami. Ampun Doro, saya tidak berani menerima upah. Ini bukan upah, ini hadiah dari kami. Terimalah. Matur sembah nuwun Doro. Penarik kereta itu sangat berterima kasih hanya diberi hadiah kecil oleh mereka. Kemudian Ki Sabto dan Ki Sastro pergi jalan kaki menuju ke arah wilayah para kesatria. Siapa kalian? Maaf, kalian tidak bisa masuk, ucap salah satu prajurit yang menjaga gapura. Suruh kedua manusia itu masuk untuk menemuiku. Perlakukan dia dengan baik. Penjaga gapura itu sontak terkejut. Ada seseorang yang bicara di dalam pikirannya. Yang bicara tidak lain adalah Eyang Semar. Jadi, rumor mengatakan bahwa Eyang Semar telah bangun itu ternyata benar. Dan rumor juga mengatakan bahwa bangunnya Sang Maharaja Sabdopalon itu pertanda kekacauan akan segera terjadi. Apakah alam Nusantara akan dilanda musibah yang besar? Sejak kapan Eyang Semar menyadari kedatangan Ki Sabto dan Ki Sastro? Apakah mereka bisa mendapatkan bantuan dari para punakawan ini? Ampun, telah bertindak lancang. Silakan masuk Doro. Beliau sudah menunggu Anda. Penjaga itu menjadi sangat sopan, yang awalnya terlihat garang dan tegas, menjadi sosok yang murah senyum dengan tingkah yang sangat sopan. Penjaga gapura itu mempersilahkan masuk sambil mengarahkan jempolnya di kedua tangannya. Sesaat kemudian,
di sebuah bangunan yang megah di atas bukit dengan adat Jawa yang kental. Terlihat ada 4 singgasana yang mewah diduduki oleh 4 tokoh yang agung, Semar, Gareng, Petro, dan Bagong. Di bawahnya berjejer kursi-kursi dengan jumlah sekitar 10-an. Tempat tersebut adalah para petinggi dari kasta Satria ataupun Brahmana. Seperti Janoko dan Srikandi ada di sana. Melihat Ki Sabto dan Ki Sastro, Janoko dan Srikandi yang sudah mengenal mereka tersenyum sambil menundukkan sedikit kepalanya. Sastro, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Mbah Petro. Aduh, menengok kowe. Eyang Semar menepuk kepala Mbah Petro. Hahaha, kapokmu kapan? Celetuk Mbah Bagong. Iyo ngaduh, kowe ya menengok. Eyang Semar juga menepuk kepala Mbah Bagong. Eyang Semar kemudian melirik ke arah Mbah Gareng, tapi Mbah Gareng tidak bergeming. Dia hanya diam dan tetap duduk dengan tenang. Aduh! Mbah Gareng sampai berteriak dan terjungkal dari duduknya setelah digambar juga oleh Eyang Semar. Mbah Petro dan Mbah Bagong tertawa terbahak-bahak. Aku kok melu dikaplok iki kepiye to Romo? Protes Mbah Gareng. Salah dhewe kowe menang. Balas Eyang Semar sambil mengupil. Ki Sabto dan Ki Sastro hanya senyum-senyum tanpa berani untuk tertawa. Begitu pula dengan para ksatria. Tamparan Eyang Semar bisa membuat Ki Sabto dan Ki Sastro terluka parah jika tamparan itu ditunjukkan kepada mereka. Pertemuan awal mereka sudah disungguhkan dengan tingkah jenaka para Punokawan. Pada dasarnya, Eyang Semar itu memang jahil, tapi kejahilannya hanya dilakukan kepada Gareng, Petro, dan Bagong saja. Terlihat jelas tingkah mereka seperti orang bodoh. Orang luar tidak akan pernah menyadarinya jika mereka, para Punokawan, adalah keberadaan terkuat di Nusantara. Sikap bodoh dan jenaka mereka sebetulnya menyimpan kekuatan yang sangat mengerikan. Kalian berdua. Iya, Eyang Semar. Duduklah di kursi para ksatria itu. Tidak perlu terlalu formal. Kalian adalah manusia yang hebat, yang memiliki prestasi di atas para ksatria. Tidak pantas bersimpuh di lantai. Ayo duduk, pinta Eyang Semar. Srikandi dan Janoko menghampiri mereka untuk duduk di sebelahnya, karena mereka yang lebih tahu bagaimana kemampuan kedua kakek sakti ini. Terlebih Ki Sabto yang telah menjadi seorang master semesta. Katakan, ada keperluan apa kamu, Ger? Matur sembah nuwun Eyang Semar. Kedatangan kami tidak lain ingin bersilaturahmi. Sungguh kesempatan yang langka bagi kami bisa bertemu dengan Maharaja Sabdopalon. Selain itu, saya ingin mengucapkan dan turut menyapa Mbah Gareng, Mbah Petro, dan juga Mbah Bagong. Kami haturkan sebanyak-banyaknya terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertatap muka di hadapan para yang agung sekalian ini, kata Ki Sastro. Halah, iya, langsung wae ke intine Sastro. Kami ada rapat harus digelar. Ya cepet katakan, balas Eyang Semar. Terima kasih dan maaf apabila menyita waktu Anda, Eyang Semar. Secara pribadi, saya ingin minta tolong terkait kondisi yang dialami oleh Raja Merapi. Tanpa beliau, alam Merapi akan menjadi pasif. Dan tentunya jika pihak lainnya mengetahui situasi Paduka Raja, aku takut akan terjadi peperangan. Jadi saya minta tolong kepada Eyang Semar yang menjadi panutan dan kamulyaning jagat untuk memberikan pertolongan, jelas Ki Sastro. Walah, ora usah khawatir. Saat Petro kembali semuanya akan baik-baik saja. Lanjut, apa yang ingin kau sampaikan, Sabtoyo? Apa kali ini kau ingin menantangku lagi? Kata Eyang Semar. Matur sembah nuwun Eyang Semar.
Terima kasih telah diberikan kesempatan, Eyang Semar. Saya tidak akan berani searogan itu untuk menantang Anda, Eyang Semar. Saya sungguh tersanjung Anda masih mengingat manusia lancang seperti saya ini di masa lalu. Saya benar-benar telah membuka mata, ucap Ki Sabto. Zaman sudah mengalami kemunduran dalam aspek tertentu. Kemajuan peradaban semakin tinggi, namun kesadaran mereka semakin mundur. Banyak orang yang sudah lupa jalannya. Yang baik pura-pura baik, yang jahat semakin terang-terangan, yang kuat mendominasi, yang lemah tidak memiliki hak untuk bicara. Hanya segelintir orang yang benar-benar waras. Akhir dunia sudah dekat, tutur Mbah Bagong. Kata-kata Anda sungguh membuat saya mendapatkan pencerahan, Ki Patokol Bawarsari. Secara pribadi, saya ingin menyampaikan terkait terjadinya invasi iblis lautan. Banyak penguasa laut yang mulai berguguran. Kerajaan-kerajaan dihancurkan. Dan tentu saja tidak sedikit di antara mereka yang bahkan bersedia menjadi pengikut makhluk laknat itu. Setiap penguasa lautan di Nusantara adalah pondasi untuk keseimbangan alam Nusantara ini. Jika semuanya runtuh, aku takut akan terjadi bencana yang tidak diinginkan. Jadi saya minta kepada Anda sekalian, para pelindung dan junjungan di alam Nusantara ini, untuk melakukan tindakan pencegahan. Mohon maaf apabila kata-kata saya ini kurang pantas atau menyinggung para punokawan, tutur Ki Sabto. Ini masalah yang seharusnya tidak perlu manusia ikut campur. Aku akan menangani masalah ini. Sebagai pemimpin yang melindungi alam Nusantara ini, aku secara pribadi sangat berterima kasih atas tindakan kalian yang turut membantu keamanan alam ini. Aku telah mendengar dan melihat sepak terjang kalian. Tindakan kalian patut untuk dipuji. Sebetulnya, aku berharap bertemu dengan para manusia muda yang telah melakukan hal besar untuk alam ini. Mungkin di kesempatan lain, ucap Eyang Semar. Aku tahu ketemu kok. Mereka anak-anak yang menarik. Selain para gadis muda itu, yang lainnya biasa saja, ucap Mbah Bagong, Mbah Petruk, dan Mbah Gareng. Eyang Semar memandang mereka dengan tatapan jengkel karena dirinya sendiri yang belum bertemu dengan manusia muda yang dimaksudkan. Waduh, arep pamer. Oh ngono, tutuk sisan gini, ucap Eyang Semar. Seisi ruangan berusaha untuk menahan tawa. Kapan lagi bisa melihat tokoh sekelas Mbah Bagong, Mbah Petruk, dan Mbah Gareng dibuli? Lawang sampeyan turu wae kok. Yo, betul-betul kuwi. Is, apes aku, ucap Mbah Bagong, Mbah Petruk, dan Mbah Gareng. Kami tidak pantas mendapatkan sanjungan dari Eyang Semar. Saya rasa yang kami lakukan juga atas dasar untuk melindungi alam kami juga. Jika alam Nusantara runtuh, alam manusia juga akan mengalami dampaknya. Tentunya kami hanya bisa menghambat, tidak benar-benar bisa membantu banyak, ucap Ki Sabto. Walah, manusia sepertimu ki menjadi seorang master semesta dibilang cukup langka loh. Bahkan di masa lalu sekalipun kau banyak potensi, Sabtoyo, balas Eyang Semar. Wah, master semesta. Oh, siapa sangka. Pantas saja Janoko dan Sri Kandi begitu peduli dan hormat.
ucap beberapa orang yang ada di ruangan tersebut. Bahkan Ki Sastro juga ikut terkejut karena tidak tahu bahwa Ki Sabto adalah seorang master semesta. Tidak perlu kaget, anaknya juga seorang master semesta. Meskipun menjadi seorang master di dunia kecil, setidaknya dia bisa menjaga dirinya sendiri. Dan aku juga tahu 5 anak muda lainnya telah menjadi seorang master menara 5 elemen. Salah satunya itu cucumu Ki Sastro, tutur Eyang Semar. Wah, Master Elemen. Gila, ternyata mereka ini adalah sosok yang agung. Seisi ruangan kembali gaduh karena terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Eyang Semar. Sri Kandi dan Janoko hanya tersenyum karena mereka berdua yang lebih dulu tahu dan merasa terhormat bisa bertarung di sisi mereka. Ki Sastro sendiri bahkan tidak tahu bahwa cucunya Aditya adalah seorang master elemen. Dia juga terkejut, begitu juga senang. Baiklah, mari kita mulai saja rapatnya. Sabtoyo, Sastro, jika tidak keberatan bergabunglah bersama kami, pinta Eyang Semar. Dengan senang hati Eyang Semar. Rapat dan diskusi akhirnya dimulai. Pada intinya, mereka membahas untuk menangani masalah yang ada di Nusantara. Kekacauan yang terjadi di Xinjiang telah merembet. Kunci penting yang telah dibawa Suyoto Paman Desta sebenarnya telah hilang. Kemungkinan besar telah jatuh ke tangan para iblis. Dengan begitu, Tori dan Desta yang juga diberikan kunci saat itu menjadi tidak berguna dan tidak bisa lagi menutup pertahanan Nusantara secara sempurna. Alhasil, iblis lautan dengan mudahnya membobol pertahanan Nusantara. Eyang Semar juga berpendapat bahwa invasi iblis lautan tidak hanya bergerak berdasarkan informasi yang dilaporkan. Diketahui, hanya ada 2 jenderal iblis yang bergerak, yaitu Haju dan Maju. Tapi menurut Eyang Semar, ada sosok iblis yang jauh lebih kuat, diam-diam mengatur rencana dan bersembunyi di suatu tempat. Kemungkinan itu adalah Kaisar Iblis, atau mungkin tangan kanannya. Lalu diskusi masih terus berlanjut. Dalam pewayangan, para Punokawan hanyalah sebagai seorang tokoh jenaka yang menjadi pelayan para kasta Brahmana. Tentunya mereka dari kasta terendah, yaitu kasta Sudra. Padahal dalam cerita pewayangan, jangankan dari kasta Sudra, kasta Waisa saja jarang disebutkan. Lalu kenapa para Punokawan dari kasta Sudra sering muncul dan bahkan cukup dikenali? Alasannya karena mereka adalah tokoh yang lucu, jenaka, dan tingkah mereka yang agak gila. Mereka sebagai salah satu pelengkap untuk mencairkan suasana. Tapi, kenapa harus para Punokawan dari kasta yang rendah? Padahal ada dewa dari kasta tertinggi kasta Brahmana yang memiliki sifat yang kocak, disebut sebagai dewa tertawa, Sang Hyang Maitreya. Namanya justru malah jarang dikenal. Diketahui, Maitreya itu dewa dari agama Buddha, tapi dalam agama Hindu juga ada, tetapi tidak tahu namanya siapa, anggap saja sama. Menurut informasi dari berbagai sumber, Punokawan itu memang bukan dari kasta Sudra. Mereka memang dari kasta Brahmana, tapi menyamar menjadi rakyat jelata. Karena peperangan yang tidak kunjung reda, mereka menyamar untuk mencari sumber dari masalah yang tidak kunjung reda itu. Dari dulu, tokoh yang selalu diremehkan karena lucu dan jenaka dianggap bukan suatu ancaman. Tapi kenyataannya, sikap konyol mereka yang kadang bertingkah gila itu menutupi kekuatan mereka yang sangat mengerikan. Sementara itu di lokasi Desta dan lainnya yang masih berada di kawasan sekitar Kota Baru, Kalimantan. Sekarang bagaimana ini? Mungkin kita telah terlibat lagi dalam masalah baru-baru ini terkait dengan iblis lautan. Aku tidak bisa memaksa kalian untuk ikut ke Jepang. Mungkin masalah di Nusantara jauh lebih penting. Rio memiliki masalahnya sendiri. Diva harus mengutamakan ibunya. Aditya tidak ada kabar. Mungkin saja dia juga ada masalah yang harus dia tangani. Untuk Bang Bon, jelas dia punya keluarga yang harus dia urus. Terlebih, dia baru saja memiliki bayi. Dan untuk kalian, aku rasa juga punya rencana tersendiri.
Jadi aku rasa mungkin aku akan menyelesaikan masalahku sendiri, ucap Desta. Aku sudah siap jika memang harus terlibat lagi dengan para iblis itu. Tapi sekali lagi aku katakan, aku tidak bisa lagi keluar pulau. Aku akan tetap berada di sini, balas Yuda. Ya, aku mengerti Mas Yuda. Tidak perlu bingung. Kita mungkin terlibat, tapi urusan Nusantara bukan tanggung jawab kita. Aku dengar para Punokawan akan segera bertindak. Ki Sabto juga mungkin akan ikut andil. Jadi kita tidak perlu mencemaskan itu. Aku akan tetap ikut bersamamu Mas Desta, sahut Jaka. Bilang saja kau ingin sekalian jalan-jalan ke Jepang, Jaka. Jadi kau mau ikut tidak, Tori? Maaf, sepertinya aku tetap ikut. Desta sempat kecewa sahabat dekatnya tidak jadi ikut. Tetapi Desta langsung tersenyum lega mendengar sahabatnya tetap akan ikut. Hehehe, terima kasih. Dengan adanya kalian berdua, aku rasa sudah cukup, ucap Desta senang. Lalu kapan kita berangkat, Dul? Sekarang. Desta bersemangat. Yuda dan Jenta tetap tinggal. Desta, Tori dan Jaka akhirnya berangkat ke Jepang. Meskipun mereka hanya bertiga, mereka akan menemukan rekan baru yang sudah ditakdirkan untuk berpetualang bersama. Sementara itu, Kanjeng Ratu Kidul dan juga adiknya Dewi Lanjar sudah tiba di kawasan lautan Masalembo. Mereka tercengang dengan kondisi lautan di sana. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bagaimana bisa lautan menjadi hitam seperti ini? Dewi Lanjar memperhatikan sekitarnya. Ini adalah sumber kehidupan suatu makhluk yang telah tumpah. Aku menduga ini adalah... Ratu Kidul belum sempat mengatakan, langsung dipotong oleh Dewi Lanjar. Jangan-jangan ini adalah milik Kokon. Tapi bagaimana mungkin? Dia adalah sosok terkuat yang ada di lautan Nusantara. Mana mungkin Kokon? Dewi Lanjar mengatakan sesuatu yang tidak diteruskan. Kemungkinannya iblis lautan sudah tiba di sini. Kita langsung temui Bayu Aga dan tetap berhati-hati, Lanjar. Baiklah, Kakak. Mereka secara hati-hati langsung menuju ke laut terdalam di mana Bayu Aga dikurung. Di tengah perjalanan mereka, banyak iblis yang mereka temui. Tentu saja, untuk menghindari masalah, mereka mencari jalan aman hingga mereka sampai di mana Bayu Aga dikurung. Hei, katakan di mana lokasi Wentira berada? Apa yang akan kau lakukan jika ingin tahu lokasi Wentira, Haju? Apa kau ingin melenceng dari tujuan utama? Sahut Maju. Para makhluk daratan keparat itu sampai memaksa kita untuk habis-habisan. Jika bukan karena harta dari Yang Mulia Kaisar, kita berdua pasti sudah mati, balas Haju. Kalian berisik, pergilah dari tempatku, mengganggu tidurku saja. Katakan dulu di mana lokasi Wentira dan kami akan segera pergi, desak Haju. Bayu Aga berniat untuk diam dan tidak menggubris para iblis itu, tapi dia merasakan suatu kehadiran yang menurutnya familiar. Pergilah ke arah selatan. Wentira adalah kerajaan besar yang mendominasi. Tidak sulit untuk menemukannya, balas Bayu Aga. Apakah perkataanmu bisa dipercaya? Aku tidak akan mengatakan lagi. Pergilah. Ayo pergi, Maju. Tapi... Tidak ada tapi. Kita tidak butuh waktu lama untuk menghancurkan daratan. Haju dan Maju akhirnya pergi. Entah apa yang dikatakan Bayu Aga itu benar atau tidak. Tapi meskipun Bayu Aga memiliki temperamen yang buruk, dia selalu mengatakan kejujuran. Kalian berdua keluarlah. Para iblis itu sudah pergi, ucap Bayu Aga kepada sosok yang sedari tadi bersembunyi. Kanda. Apa pada akhirnya kau menjengukku, Adinda? Atau kau kemari ada maunya? Balas Bayu Aga, masih mengatakan dengan kata-kata yang mesra, meskipun dia tahu istrinya lah yang mengurungnya di sana. Aku... Tidak perlu beralasan, Adinda. Katakan apa yang ingin kau inginkan.
Aku ingin membebaskanmu, Kanda. Nyi Roro Kidul langsung terang-terangan. Kenapa? Kenapa? Dari sekian lamanya kau membiarkan aku membusuk di sini. Kini kau ingin membebaskan aku. Apa yang kau rencanakan, Dinda? Apakah aku butuh alasan untuk membebaskanmu, Kanda? Aku hanya berharap Kanda bisa lebih baik lagi. Tapi aku tidak banyak berharap. Faktanya, Nusantara saat ini sedang terancam. Kanda sudah pasti tahu, sejahat-jahatnya Kanda itu lebih baik daripada para iblis itu. Kerajaan pantai selatan sudah hancur, begitu juga penguasa laut lainnya. Belenggu yang menjara Bayu Aga dilepaskan. Tidak, aku lebih nyaman di sini. Bayu Aga memalingkan mukanya, tidak peduli penjara sudah terbuka. Mungkin itu suatu bentuk bahwa dia lagi ngambek. Kanda, apa kau tidak merindukan aku? Nyi Roro Kidul memeluk Bayu Aga dari belakang. Apa maksudmu? Tentu saja Bayu Aga merindukan istri tercintanya. Hanya saja dia berusaha untuk menutupinya. Bagaimana bisa Nyi Roro Kidul membuka kurungan Bayu Aga? Bahkan sebelumnya Haju sekalipun tidak bisa melakukannya. Intinya, penjara Bayu Aga ada sangkut pautnya dengan perasaan mereka berdua. Bahkan mungkin Punokawan sekalipun tidak akan bisa menghancurkannya. Dewi Lanjar tiba-tiba dicengkeram dari belakang. Tiba-tiba Haju dan Maju muncul. Mereka bukannya tidak yakin dengan apa yang dikatakan Bayu Aga. Mereka hanya kembali ingin menanyakan di mana arah selatan itu, karena mereka buta arah. Saudariku! Nyi Roro Kidul langsung berusaha untuk menghampiri, tapi dia tidak berani gegabah karena saudarinya dalam bahaya dan dalam genggamannya Maju, yang mana leher Dewi Lanja bisa diremuk kapan saja. Oh, ternyata penguasa pantai selatan ada di sini. Kebetulan aku tidak perlu repot-repot mencari jalang sepertimu. Menentang kami itu sama saja dengan mati, ucap Haju. Jangan harap aku akan diam saja. Lepaskan saudariku. Jangan jadi pengecut menawannya untuk mengancamku. Nyi Roro Kidul tahu dia bukanlah lawan kedua jenderal iblis itu. Dia hanya berusaha untuk menyelamatkan Dewi Lanjar terlebih dahulu. Dewi Lanjar dilempar begitu saja. Dasar jalang yang arogan. Sebelumnya kau mungkin bisa selamat, tapi tidak untuk kali ini, ucap Haju. Nyi Roro Kidul terdiam. Dia merasa takut hingga tidak bisa bersuara. Di mana keberanianmu tadi, Jalang? Tidak, Nyi Roro Kidul tidak pernah sekalipun takut dengan para iblis itu. Dia takut sosok di belakang Haju dan Maju. Sosok lelaki perkasa seperti Gatot Kaca tertutup aura hitam tengah mengintai kedua iblis itu. Ratu Kidul melihat ke belakang di mana Bayu Aga dikurung. Ternyata Bayu Aga tidak ada di sana. Itu tandanya sosok misterius tersebut adalah dari belakang, kedua iblis itu dicengkeram oleh lengan besar berotot Bayu Aga. Siapa yang kau panggil Jalang? Katakan! Ucap Bayu Aga marah. Haju dan Maju, yang konon katanya tidak terkalahkan di lautan, yang mengalahkan ratu atau raja lautan itu dengan mudahnya dibunuh hanya dengan satu tangan, seperti dia melintir seekor udang. Kanda, ucap Ratu Kidul. Meskipun aku marah padamu, Adinda, aku tidak bisa tinggal diam jika ada yang berani menyakitimu. Aku mungkin bisa memaafkanmu, tapi tidak untuk keempat orang gila itu. Karena mereka kekuatanku ditekan hingga pada batas tertentu, sehingga
Aku harus mengotori lenganku hanya untuk kedua ikan teri ini, ucap Bayu Aga. Salam leluhur Bayu Aga, saya adalah Dewi Lancar. Terima kasih atas pertolongan Anda. Sebagai balas budi, saya bersedia untuk melayani Anda. Bahkan jika Anda mau, saya bersedia menjadi selir Anda. Dewi Lancar berusaha menggodanya dengan kecantikan dan juga kemolekan tubuhnya. Nyi Roro Kidul tidak keberatan tentang hal itu, karena awalnya Nyi Roro Kidul mengajak Dewi Lancar untuk membujuk Bayu Aga supaya membantu, walaupun harus menjadikannya adiknya istri Bayu Aga juga. Aku tahu kau memiliki banyak suami, Dinda, tapi bukan berarti aku menginginkan hal yang serupa. Perasaan cintaku hanya untukmu seorang, tidak ada untuk yang lain. Dan yang lebih penting lagi, sekarang aku sudah bebas. Kemunculan Bayu Aga mungkin akan menjadi penyelamat Nusantara, atau mungkin juga menjadi kehancuran Nusantara. Sang naga biru akhirnya telah terbebas. Terima kasih sudah menyaksikan ceritanya. Wah, akhirnya Bayu Aga terbebas juga ya. Tapi tidak tahu nih, Bayu Aga akan membantu atau malah menambah musibah di Nusantara. Tapi pada akhirnya Desta dan lainnya juga sudah bersiap untuk berangkat ke Jepang. Nah, di sini nih cerita Segi Gahara. Oke, sampai bertemu kembali di cerita berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.